Selamat pagi, bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Hari ini kita masuk di pembahasan tentang pembuatan data vektor ya. Karena agak banyak, kita akan bagi menjadi dua bagian. Hari ini bagian satu yaitu menempatkan objek gitu ya, menempatkan objek di dunia nyata. Kemudian part 2-nya minggu depan itu baru kita mulai mendigitasi, istilahnya membuat digitasinya. Oke, ya kita bahas dulu dari mana data spasial berasal gitu ya. Kemarin kita sudah menggunakan beberapa contoh data dari saya. Ada data raster di gunung apa itu namanya? Gunung apa kemarin? Ada Surabaya, Jalan Surabaya, kemudian di minggu pertama provinsi Indonesia, kemudian country ya, negara-negara di dunia, provinsi Indonesia. Kemudian yang minggu sebelumnya mungkin ada Surabaya juga, ya kelurahan di Surabaya sama Bromo, ya Bromo. Oke. Jadi saat W1 dan 3 kita sudah coba menggunakan beberapa data GIS. Ya, data di sini ada tadi sama Bromo gitu ya. Yang Bromo berupa raster. Nah, secara garis besar terdapat 3 sumber peta. Ini lucu. 3 tapi ini 4. Ganti 4 aja ya. Secara garis besar ada 4 sumber peta yang bisa digunakan. Yang pertama membeli. Dulu juga seringkali orang membeli peta ya, cuma sekarang untuk daerah Indonesia ternyata sudah gratis ya. Di kemarin sudah pernah saya tunjukkan belum? Yang BIG, Badan Informasi Geospasial. Sebentar. Mumpung buka ini, saya open dulu absennya. Oke, topiknya adalah vektor, data vektor. Apa tadi judulnya? Pembuatan data vektor. Yang data raster mungkin kita nggak buat ya, karena kalau mau membuat data raster itu ya, kalau mungkin buat sendiri bisa pakai memfoto dari atas gitu. Bisa pakai drone, kemudian pakai satelit gitu. Ya, tapi agak susah kalau kita bikin sendiri. Biasanya kita proses saja, proses dari data yang ada diproses. Pembuatan data vektor. Ya, silahkan absen dulu. Oke, masuk ke yang tadi, BIG tadi ya, BIG Indonesia. Badan Informasi Geospasial. BIGGO ID. BIGGO ID. Nah, di sini kalau zaman dulu agak susah gitu ya, punya dapat peta, bisa beli dari sini kalau untuk peta Indonesia. Tapi namanya dulu masih Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei apa begitu. Nah, kalau sekarang berubah menjadi BIG, Badan Informasi Geospasial. Dan dia memberikan banyak peta gratis ya buat kita, untuk se-Indonesia juga bisa diambil.
Nanti beberapa data yang kita pakai di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu berasal dari peta peak ini. Ya, tapi tetap ya tetap ada juga versi-versi yang dibeli. Ya, kalau untuk yang menggunakan peta, nah ini 0 rupiah gitu ya. Ada juga request yang nggak open ke masyarakat langsung, tapi pakai request ya. Ada permohonan tertentu begitu, tapi gratis sebenarnya. Kemudian ada beberapa yang bisa langsung diambil, semacam ini peta tematik dan sebagainya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan ambil beberapa data dari sini. Jadi ada membeli, kemudian menyewa. Menyewa itu biasanya kayak sewa untuk data yang sifatnya dia server side gitu ya. Kayak kemarin yang kita sering pakai kan Google Map. Nah, itu kan ada biaya sewanya. Nah, kemudian yang lain lagi yang terkenal apa ya? Oh, apa ya kemarin ini namanya Street apa? Jadi lebih detail katanya lebih bagus dari Google Map, tapi sewanya juga lebih mahal. Kalau Google Map, ya ini kan kalau nggak sampai beberapa request gitu, kita masih bisa gratis gitu ya. Oh, Google Map pricing, Google Map pricing. Jadi sifatnya cloud biasanya. Nah, ini billingnya kalau memang agak banyak begitu, nah kita bisa pakai pricing yang sesuai dengan kita apa namanya kebutuhan kita gitu. Kalau butuh root misalkan atau butuh place, nah ini ada pricing per bulannya. Nah itu pun kalau memang aplikasinya besar sekali, request dari usernya cukup banyak. Kemudian download dari free resource, yang salah satunya nanti kita pakai mengambil data dari OpenStreetMap. Ya, contohnya OSM, OpenStreetMap. Ini memang masih free, ya masih free. Kita bisa pakai. Bisa dipakai secara cloud, sama seperti Google. Ini misalnya Google Map. Ya, bisa dipakai dengan cloud seperti Google Map, juga bisa kita ambil kalau data di OSM. Jadi mau kita ambil ditaruh di server kita sendiri, di komputer kita sendiri bisa. Nah, kemudian materi hari ini tentang membuat sendiri. Nah, ini memang mungkin khusus begitu kalau peta-peta tertentu yang mungkin detailnya, level kedetailannya lebih dari yang sudah disediakan. Nah, kita mungkin harus membuat peta sendiri. Ya, ya bisa pakai GPS atau digitasi. Digitasi itu. Kalau pakai GPS biasanya yang dia memang butuh survei ke tempatnya dan nggak kelihatan dari atas biasanya. Misalkan di dalam hutan gitu ya, di dalam hutan mau mensurvei batas-batas, mungkin ada kepemilikan hutannya gitu ya, batas hutannya milik pengusaha pengusaha apa namanya, yang menggunakan hutan gitu ya. Nah itu kan kalau dari atas nggak kelihatan batasnya. Nah itu bisa pakai GPS. Tapi ya harus masuk ke hutan, jalan begitu sambil menyalakan GPS-nya, kemudian petanya terbikin secara otomatis. Atau dengan digitasi, ya. Digitasi itu kalau dulu ada alat khusus gitu, digitizer namanya. Sekarang sudah jarang karena kita lebih banyak melakukan digitasi di layar monitor. Digitizer.
map digitizer. Image saja ya gambarnya, image.google.com, map digitizer. Nah, gini bentuknya kalau dulu. Jadi peta, mungkin belinya itu peta kertas yang dari Bagus Tunnel tadi, kemudian dijijit biar bisa menjadi file. Kalau sudah jadi file, dia bisa diproses di komputer. Gitu ya. Kalau masih kertas kan nggak bisa. Nah, ini bentuknya begini. Dihubungkan dengan komputer, kemudian ngeklik-ngeklik gitu. Nah, ini sekarang sudah jarang karena bisa dilakukan di komputer masing-masing. Ya, dulu begini. Waktu komputer belum terlalu canggih gitu ya. Digitizer namanya. Nah, untuk proses digitasinya kita akan lakukan minggu depan kayaknya. Hari ini masih di persiapannya saja. Oke. Nah, ini yang penjelasannya tadi tentang PIC. Nah, ini mungkin mau membuat peta-peta dari yang dipakai untuk Indonesia gitu, membuat project, bukan project yang menggunakan peta dari Indonesia. Nah, kita tinggal fokus pada objeknya, misalkan objek kesehatan, ya fokus rumah sakit, kemudian puskesmas mungkin, ya mungkin mendata juga lokasi pasiennya. Untuk peta yang lain kayak jalan itu bisa menggunakan yang tadi, bisa menggunakan dari Google Map atau OSM, atau juga download dari peta big gitu ya, untuk rupa buminya. Batas-batas itu masih ada, sungai, jalan masih ada di sini. Ya, kita coba buka aja yang ini. Kemudian untuk data peta yang bentuknya satelit itu ada LiDAR, QuickBird, Landsat ya. Cuma sekarang agak jarang ya, karena sudah disediakan oleh beberapa vendor yang crowd begitu. Kalau dulu ini semacam beli beli image gitu ya, beli gambar di LiDAR. Jadi dia misalkan kita pesan itu mungkin sebulan baru dapat, untuk gambarnya gede sekali filenya. Nah, karena dia harus muter dulu di bumi begitu untuk sampai ke daerah yang dituju. QuickBird itu juga. Ya, kita coba satu-satu ya untuk menambah wawasan dulu. Yang rupa bumi tadi bagian yang gratisnya. Aku sudah not phone. Waduh, masuk sudah nggak ada. Moga-moga aja cuma pindah tempat ya. Kita rupa bumi. Mungkin ini geoportal. Mungkin saya gantiin aja untuk linknya. Tanah Air Indonesia. Nah, ini bisa masuk ke peta per wilayah atau per AUI. Ini nanti harus login, jadi mungkin kalian masing-masing wajib punya akun di sini. Jadi disiapkan saja akunnya. Kalau yang AOI kayaknya nggak wajib. AOI itu Area of Interest. Jadi kita bisa ngambil peta dengan batas tertentu dari area yang kita inginkan. Nah, ini bentuknya begini. Yang tadi beli itu biasanya ya gini, kotak-kotak. Satu peta, satu kotak, satu lembar. A0 ya, A0. Nah, kalau mau bikin misalkan untuk hilang loading. Misalkan untuk Surabaya mungkin butuh misal 40 ya. Kita harus beli 40 lembar dulu, sekitar 300 kali 40 berapa?
12 jutaan ya. Habis itu masih digitalisasi, digit, kemudian habis digit disambungkan, nah, gitu. Prosesnya lama, sekarang sudah gratis semua. Di situ dicoba ya, ini di sini agak lambat. Saya kopas ininya, linknya di chat. Saya taruh juga di slide, nanti saya update slide-nya. Ini sudah nggak ada ternyata. Oke, itu untuk yang peta Indonesia. Untuk yang peta dunia mungkin juga ada lagi, masing-masing negara mungkin punya juga sendiri. Bisa dicari-cari. Misal yang ini penyedia jasa peta gitu ya, penyedia jasa peta, bukan peta sih ini sebenarnya, image satelit, image satelit. QuickBird. Nah ini satelitnya QuickBird, kemudian ini hasilnya QuickBird datanya. Nah, contoh-contohnya. Ya, mungkin kalau di peta Google kalian ada mungkin sering lihat gitu ya di bawah kanan. Nah, bawah kanan peta dari mana begitu. Nah, itu biasanya kadang ada QuickBird, kadang ada yang lain. Bentar, saya pilih yang satellite. Nah, ini dari Landsat. Ya, ini dari Landsat. Copernicus mungkin digabung-gabung sendiri sama Google. Ya, Landsat salah satu contoh yang tadi. Landsat. Nah, ini satelit yang lain. Tapi dia membentuk yang kayaknya lebih lebar, luas, lebih luas ya. Tapi nggak terlalu detail, lebih detail yang QuickBird. Ya, jadi agak gede-gede imagery-nya. Satu lagi apa tadi? LIDAR. Nah, LIDAR ini yang dipakai Surabaya. LIDAR. Dia ada ketinggiannya. Jadi kalau mau, dia bisa bentuk 3 dimensi. Ya, kalau memang diinginkan, kita bisa membentuk peta 3 dimensi yang LIDAR ini. Itu bentuknya. Oke. Ini banyak cerita-cerita dulu di depan. Ya. Habis itu ada projection juga agak banyak cerita juga. Oh ini yang tadi saya lupa, here.com ya, itu sebuah layanan juga, ada monthly cost-nya itu mungkin agak sekarang beda lagi ya, ini dulu ya, menyediakan layanan peta langsung bisa untuk mobile, ada yang statik, ada yang untuk embed ke sistem dan yang lainnya. Kemudian untuk yang free yang tadi, untuk OSM kebetulan kita pakai Gigis, nanti kita akan pakai plugin ya. Kita akan pakai plugin untuk mendownload peta dari OSM. Nah, misalkan kalian punya project untuk tugas akhir, misalkan apa? Ya bisa dua tadi, dari Big bisa, dari OSM bisa. Kalau OSM ini tapi dia lebih fokus ke jalan ya, memang namanya OpenStreetMap. Jadi kalau datanya pakai peta di desa-desa gitu, agak petanya mungkin agak jelek ya. Kalau yang kota-kota itu lebih bagus biasanya. Ini data awal untuk tugas akhir yang memang fokusnya ke suatu objek, ya tinggal fokus ke objek tadi untuk ambil datanya. Data-data lain mungkin bisa ambil dari OSM maupun dari Big tadi.
Gitu. Nanti kita akan coba download yang OSM. Oke, kemudian kita akan, ini saya belum taruh ya, karena lebih enak langsung di YouTube aja. Jadi gini, peta itu banyak apa istilahnya, ahli yang menyediakan. Nah, ahli-ahli tersebut itu masing-masing mempunyai acuan sendiri dalam membuat peta. Ini kalau pas kelas offline biasanya, kalau mahasiswanya nggak banyak gitu ya, ya mungkin kalau 15 ini masih kayak kita sekarang ini, saya akan bagi-bagi jeruk ya, jeruk. Kalau pas offline, saya belikan jeruk dulu, biasanya pagi-pagi, kemudian dibagi ke masing-masing mahasiswa. Sambil saya cari YouTube nih. Nah, jeruk tersebut, terus saya minta kalian bikin peta dunia ya di jeruk tersebut. Ya, setelah bikin peta dunia, coba untuk di apa namanya, dikupas gitu ya, dikupas. Pokoknya biar bisa satu ya sebisa mungkin, nggak putus gitu, putus pun nggak apa-apa. Pokoknya dikupas. Nanti dibentuk jadi 2 dimensi, diflatkan. Nah, dunia kan juga seperti itu. Dunia itu seperti jeruk yang diflatkan. Nah, cara ngeflatkannya masing-masing orang beda-beda ya. Nanti masing-masing mahasiswa juga ngupas jeruknya beda-beda. Kan terlihat ngupas jeruknya beda-beda, acuannya beda-beda, 0,0 mahasiswa satu dengan 0,0 mahasiswa lain akan beda. Letak Indonesia diri mahasiswa satu dengan di mahasiswa lain akan beda letak. Nah, itu namanya projection. Yang jeruk khusus apa ya? Intro begitu aja. Ada nggak yang pakai jeruk? Map projection. Nah, ini jeruk. Nih, sebentar, saya sharing dengan suara. Good. No. Mathematical scale solves the size problem, but getting rid of distortion is another mathematical challenge. So here's the problem, what we professional cartographers refer to as the orange peel problem. You want to map what's on the outside of it onto a piece of flat paper. If you take the skin of the Earth off it and put it down on the ground, it's not flat. It isn't a flat thing. I mean, as much as you try to flatten it, it kind of sticks up. And this is the problem that all cartographers have to deal with, all people who make maps. It's a basic geometry problem. Over thousands of years, cartographers have devised clever formulas that describe how points from one surface can. Nah, jadi salah satu cara memflatkan yang paling populer dengan bentuk ini, tabung, ya, dengan bentuk tabung. Nanti kayak misalkan dunianya itu adalah lampu gitu ya. Maksudnya dunianya itu di dalamnya ada lampu. Nanti seakan-akan lampunya kan menyinari ke seluruh bagian tabung, nah nanti digambar gitu. Nah, nanti yang bagian-bagian ujung sini sama ujung sini dia akan lebih membesar. Ya, tapi itu yang paling banyak dibikin. Some project these points onto a cylinder, others project them on a cone. Nah, ada juga yang projection bentuk cone. Nah, ini mungkin dia fokus ke tempat yang lebih kecil biasanya.
Ya biasanya nggak meliputi bumi gini, tapi tempatnya lebih kecil untuk utara dan selatan. Still others project points directly to the plane. But there's no perfect way to flatten the Earth. Every projection has some distortion. Jadi semua projection nggak mungkin benar-benar cocok gitu ya. Ada yang, kalau yang tabung tadi yang bagian utara sama selatan lebih besar dari sesungguhnya, yang kubus apa tadi namanya, kun ya, yang kun tadi sama, yang pojok-pojoknya juga akan membesar. Nah ini juga permasalahan tentang perpetaan. A famous example is a map made by Gerardus Mercator, courses around the world. Nah, bisa dilihat-lihat sendiri. An example of the huge because of the tool. You start from that measurement. Oke. Nah ini mungkin yang tadi jeruk tadi. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project. Banyak iklannya. Nah ini yang dunia. Kita dunia Okay, dari so out after we cut it, we and get a black shot. Nah gitu. Jadi masing-masing orang mempunyai acuan sendiri. Ya. Ya. Itu yang jeruk tadi. Masing-masing punya acuan sendiri. Nah, apa yang dipakai juga tergantung dari letak objeknya ya. Kalau yang Indonesia masih enak, kita pakai yang tadi, yang silinder tadi, untuk daerah Katulistiwa masih sesuai gitu ya, nggak terlalu terdistorsi. Jadi makanya peta-peta yang kita pakai yang bisa di Indonesia itu menggunakan lintang bujur, lintang bujur. Oke, kayaknya yang tadi ada satu video yang tentang intro lagi, sebentar. Projection is, and more importantly, you'll understand what impact it has on your map applications, especially in terms of measurements of distance, dimensional flat surface. So that usually means taking a sphere, in this case the Earth, and transforming it into a flat square or rectangle. Entire rectangle. Surface of that sphere. Nah, ini contohnya. That's why you often see projections that are for individual countries, states, or regions. So let's take a look at one of these projections and look at the distortions that it introduces. Ya gitu. Intinya itu, nanti ini ada mata kuliahnya sendiri kalau memang di jurusan yang mengurusi tentang bumi gitu ya. Hitung-hitungannya macam-macamnya. Nah, kita tinggal pakai saja. Jadi ada yang sering kita pakai itu yaitu derajat itu ya, kemudian UTM. Mungkin langsung ke UTM. Derajat dulu ya. Derajat itu degree projection. Kalau degree itu peta dunia dibagi menjadi 360 ya untuk apa namanya. Hey guys, what's cracking? This is Chris here at Mango. Mana ya yang degree ya? Jelasin sendiri aja. Jadi yang degree itu petanya dibagi 360 ya untuk projections. Garis lintangnya. Nah, kayak ini dibagi 360 Indonesia, 180 di bagian dunia barat, 180 bagian dunia timur. Indonesia masuk di bagian timur, jadi BT, bujur barat. Ya, masuk berapa kemarin? Sekitar sebelah kirinya itu Aceh itu ya. 195 ya. Bagian paling kanan 141. Yang untuk atas bawah ini masing-masing 90 derajat ke sana, 90 derajat ke sini. Ke atas 90 derajat, ke bawah 90 derajat. Ya, Indonesia ke bagian utara 6 ya. Selatannya 11, minus 11. Nah, itu untuk degree. Ini ada nggak penjelasan? Ya, masih yang ini tadi. Right angles.
Ya, kita pakai yang ini untuk yang derajat. The continents, on the other hand, are distorted by the projection Nah, proportionately. meskipun terdistorsi besar juga ya. Yang sebenarnya yang kelihatannya sangat besar sekali, mana ini namanya? Alaska itu ya. Alaska besar sekali itu saat, tapi sebenarnya nggak terlalu besar saat dimasukkan di tengah-tengah ini. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian yang sering dipakai lainnya adalah UTM projection. Nah, itu juga mirip, tapi lebih kecil lagi, dibagi lagi lebih kecil. Jadi nilainya UTM itu adalah meter. Satu nilai di UTM sama dengan 1 meter. Kalau di degree, 1 derajatnya itu kira-kira, ya biar gampang hitungnya 100 km gitu aja kalau di Indonesia. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, saat kita ada peta UTM, kalau mau kita pakai peta UTM saat kita ngitung jarak, kita tinggal pakai itu sebagai meter. Ya, karena nilai-nilainya derajatnya, jadi perpindahannya, ini apa ya kemarin ya. Misalkan kita pindah di sini kan, ada koordinat di sini, untuk UTM, ini kayaknya UTM, itu adalah 1 meter pindahnya. Nah, itu. Ya. Ini kayaknya UTM. Itu 1 meter, 1 meter, 1 meter. Beda sekali dengan degree. Satu perpindahan degree itu sekitar 110 km sebenarnya. Sekitar 110 km. Ya, jadi kalau misalkan perhitungannya kita nanti di kemudian hari mau memperhitungkan jarak tapi petanya degree, nah kita nanti bisa kalkulasi sendiri dengan, ya biar gampang dikali 10.000 gitu aja. 100.000 ya. Meter ke degree ya 100.000. Ya, 100 km. Nah, itu. Dua itu saja dulu yang untuk yang sering kita pakai tentang projection. Nah, ini singkat ceritanya gitu. Ya, untuk Indonesia yang banyak digunakan degree dan UTM. UTM menggunakan kondisi tabung, tapi kemudian dibagi lagi. Jadi sudah tabung yang sama dengan degree, tapi dia dibagi lagi per meter. Ya, untuk degree, 1 derajatnya kurang lebih 100 km. Nah, kalau gigis, itu kita tinggal convert saja. Di gigis kita tinggal, kalau mau ada peta, sebentar ya. Yang kemarin mungkin dibuka. Kemarin saya nggak sempat simpan. Saya kasih satu contoh yang di minggu lalu. Di week 3. Yang provinsi mungkin ya. Oke, yang Indonesia. Ya, ini yang tadi dia pakai degree ya. Paling kiri 95 sekian-sekian, paling kanan 141. Ini koordinat X-nya. Y-nya paling atas. Sini juga kalau nggak salah paling atas ya. 5,6 ya, sekitar 6-an lah. Nah, 6 mungkin ada pulau kecil di situ 6. Bawahnya 11. Ya, 11. Ya, minus 11. Terus kita tadi mau ngapain? Oh, kita bisa mengkonvert, ini kan bentuknya degree gitu ya, degree. Nah, bisa langsung kelihatan sih dari ciri-ciri koordinatnya. Oh, segini berarti degree lah. Di Surabaya sekitar 112 minus 7
Ya, 112,-7 sekitar itu. Nah, untuk apa? Gigis dia bisa langsung convert antar projection. Kita bisa ekspor di sini save feature as. Nah, di sini ada CRS, ini maksudnya projection-nya. Nah, kata lain dari degree itu WGS 84 ini. Atau kalau kode standarnya namanya EPSG 4326. Nah, kode standar dari WGS 84. Nah, ini degree. EPSG 4326, WGS 384. Yang lain adalah yang sering dipakai UTM tadi. UTM ini kita harus pakai Surabaya. Enggak, saya bukakan. UTM Surabaya itu berapa? UTM Surabaya. Karena dia lebih kecil-kecil daerah UTM. Malah masuk Universitas Surabaya. Universitas Trunojoyo Madura. UTM degree. Sekian segini. Zona 49M. Zona 49M. M itu atas atau bawah ya? Harusnya sih bawah karena bawah Katulistiwa. Ya, 49. Masuknya zona 49S. Nah, kalau memang ke Surabaya ini, misalkan nanti kita punya Jawa Timur, ya, misalkan. Jawa Timur mau kita simpan menjadi UTM. Ya. Jadi UTM. Jadi kalau UTM itu dia petanya per daerah yang lebih kecil. Kalau se-Indonesia ini nggak cocok untuk dibawa ke UTM. Biasanya Surabaya gitu. Kita pakai Surabaya aja ya. Bisa remove dulu. Nggak usah di remove. Surabaya itu week 2. Ini ya kelurahan. Oke, saya kasih warna beda dulu. Ini agak nggak sama apa namanya batasnya ya, nggak sama batasnya. Yang ini lebih detail mungkin. Dan mungkin peta awalnya beda. Nah ini kan lebih detail. Ini mungkin lebih lama petanya. Jadi belum terbentuk itu di bagian kanannya ini. Ya lama-lama kan semakin gede karena ada sedimentasi ya. Nah ini koordinat kelurahan. Ini kalau saya lihat propertinya information ini juga degree EPSG 4326 ya. Saya akan simpan, klik kanan. Nanti kita sering melakukan ini mungkin ya. Tapi saya cuma memperlihatkan khusus tentang jadi export ini akan sering kita pakai ya. Yang ini saya coba untuk memperlihatkan tentang perubahan apa tadi namanya, perubahan projection. Jadi kita bisa simpan ini ke projection yang lain. Misal file name-nya saya ganti, saya taruh di week 4 ya. Mana tadi? Kuliah SIG week 4. Nah, misal saya namai Surabaya UTM. Tuh. Zip file bentuknya. Bisa juga ini kalau mau pakai tipe data yang lain bisa. Ininya diganti dulu menjadi bentuk yang lain, GeoJSON. Ya, misalkan saya ganti menjadi GeoJSON. Surabaya UTM GeoJSON. Enaknya GeoJSON dia kan satu file saja.
Tapi bisa kelihatan ininya datanya ya. Kalau yang zip file nggak bisa kelihatan titik-titiknya. Nah, tentang projection tadi kalau misalkan pilihan di sini nggak ada, nah kita bisa cari di sini, cari namanya tadi UTM. Nah, ya UTM apa tadi namanya? 949 ya. UTM zona 49 atau cari aja 49. 49. PPSG berapa gitu UTM 49 ternyata kalau nggak hafal bisa googling pasti ada PPSG code UTM 49S. Oh ini dia 32749 itu kode standarnya 32749. Nah ini Surabaya ini. Tuh bisa kelihatan nggak ya? Nih ada garis kecil di sini. Nah itu wilayah Jawa Timur ya, nggak cuma Surabaya, Jawa Timur. Sebagian Jawa Timur ada di sini 49S. Tapi yang Madura itu besar sekali, mungkin sampai mana Indonesianya tadi. Nah, sampai wilayah paling kanan itu agak jauh ya, mungkin bukan 49S lagi. Nah, ini caranya, cara yang gantinya. Mungkin saya simpan. Nah, secara default ya, dia tetap bisa menggabungkan antara peta dengan lokasi, dengan projection yang berbeda. Jadi yang ini UTM, sebenarnya yang hijau, yang merah ini degree. Ya, tapi tetap bisa jadi satu tempat. Nah, dia acuannya biasanya adalah peta yang pertama kali ditaruh. Jadi kalau peta yang pertama kali ditaruh tadi provinsi tadi degree, nah peta-peta selanjutnya dia ikut degree. Ya, misalkan sekarang saya ubah, ini saya hapus semua. Kemudian saya ganti yang UTM yang baru tadi, Surabaya UTM, GeoJSON. Nah, dia ikut koordinatnya yang ini, yang sekarang, yang pertama, peta pertama ini. Nah, ini sudah berubah ya, koordinatnya jadi UTM. UTM-nya Surabaya sekitar sini, 600 sekian-sekian sampai koma Y-nya 9 juta sekian-sekian. Nah, itu dalam meter ini sudah. Ya, yang kita pakai hanya dua itu sih sementara, UTM sama degree. Oke, kembali ke slide. Ya, tadi kita nyoba yang ini. Jadi dapat mengkonvert peta dari projection 1 ke projection yang lain. Ini caranya yang tadi bisa diimport ke save ya, ekspor bukan import, ekspor ke bentuk format lain dan ke projection yang lain. Bisa juga menyimpan salah satu feature saja. Jadi biasanya itu nanti kita pakai saat kita mau menselect suatu lokasi gitu ya. Misalkan kalau Ubaya, Tenggilis, mana Tenggilis? Rungkut nih ya, misalnya ini Kecamatan Rungkut. Kita cuma mau bikin ambil peta ini begitu. Nah, ini di select. Selectnya pakai ini. Pakai select feature. Nah, jadi kuning gitu ya. Nah, nanti kalau ada kuning-kuning itu saat kita ekspor, nah ini ada pilihan. Kalau nggak ada kuningnya ini nggak bisa dicentang. Tapi kalau ada yang terselect, nah ini centangnya jadi aktif. Kita bisa centang ini. Nah, kalau dicentang ini,
save only selected feature. Jadi yang kita ekspor itu hanya daerah ini saja. Jadi daerah-daerah yang terselect saja. Jadi nanti kita punya peta 1 kil begini, satu kelurahan aja. Gitu. Itu yang maksud dari ini, save only selected features. Jadi kadang juga bisa dari query, misalkan mengquery yang penduduknya lebih besar dari 100.000. Nah, nanti kan terselect, beberapa terselect, kita bisa save as itu menjadi peta, misalkan kelurahan padat, begitu. Gitu ya. Itu materi tentang projection. Nanti bisa baca-baca atau lihat-lihat lagi di YouTube ya tentang projection. Yang cukup bagus itu ada kayak aplikasi, cuma saya lupa nyatet. Jadi aplikasi itu bisa narik begitu peta aslinya sebesar apa, gitu. Peta aslinya sebesar apa sebenarnya di nyatanya. Jadi yang Alaska itu sangat-sangat terlalu besar. Saat kita lihat kan besar sekali ya di peta. Sebenarnya nggak terlalu sebesar itu. Oke, next. Nah, kita akan mengambil peta OSM ya, tambahkan basemap biar kelihatan dulu peta OSM-nya. Kemarin menggunakan XYZ ya, ini OpenStreetMap OSM. Ya. Saya ulangi, klik Add Peta, Add Layer. Tuh, mana Add Layer saya? Di sini. XYZ ini, XYZ Layer. Ini kayak ketutup dengan dirinya sendiri gitu seringnya. Nah, ini kan. Nah, ini saya add. Nah, ini OSM Surabaya ditaruh bawah. Ini pun masih lebih besar lagi. Ada sedimentasi lagi ini di atas ini. Oke. Ini OSM kita. Nah, kita bisa mendapatkan dari OSM itu data-data yang ada di sini. Jadi garis-garis yang ada di OSM ini gitu ya. Ini mana ini? Rumah Sakit Darmo misalnya. Ini kotak-kotak rumahnya, kemudian garis ini, kemudian titik-titik yang ada tulisannya, ini kita bisa ambil datanya. Nah, kita bisa ambil datanya, kemudian kita pakai sebagai bentuk vektor yang mirip-mirip seperti ini. Gitu. Ya, kali ini kita akan coba mengambil datanya ya, menggunakan plugin namanya Quick OSM. Quick OSM itu dapat mengambil data berdasarkan batas tertentu. Misalkan kita pakai Tenggilis Mejoyo. Ya. Kita akan mendapatkan data di Tenggilis Mejoyo dan mungkin kalau dia memang objeknya itu masih nyambung dengan Tenggilis Mejoyo, dengan objek dalam Tenggilis Mejoyo dia masih dipakai, masih dikasihkan. Jadi misalkan ada jalan gitu ya, jalan Tenggilis, jalan Kali Rungkut misalnya. Nah, Kali Rungkut kan agak panjang misalkan, dia sudah melewati Tenggilis Mejoyo, nah itu tetap dikasihkan. Oke, untuk uji coba kita ambil, ini bikin peta sendiri dulu menggunakan layer Tenggilis Mejoyo. Yang tadi, yang sebelumnya tadi dilakukan ini kayaknya. Ini dilakukan dulu. Ngambil Tenggilis Mejoyo biar nggak terlalu besar nanti yang kita download dari OSM. Ya, kalau memang tetap pakai Surabaya segini kan besar sekali nanti datanya. Karena datanya ini, kotak-kotak ini kecil-kecil ini ikut semua nanti. Itu. Ya, jadi kita ambil satu kelurahan saja. Tenggilis Mejoyo. Ini ya Tenggilis Mejoyo. Mana Kali Rungkut? Rungkut Tengah.
rumput masuk. Nggak hafal. Saya buka pakai atributnya saja, kelurahan, T. Nah, ini dia. Bentuknya, oh yang ini nih bentuknya. Ya, kita select ya, kita select. Terus kita ekspor. Kita ekspor. Klik kanan, ekspor kayak tadi. Mungkin kita kasih GeoJSON apa formatnya. Batasnya degree aja lagi ya. Yang ini aja batasnya degree. Namanya ditaruh di tempat yang sama dengan minggu ini, week 4, dengan nama Tenggilis Mejoyo. Nah, jangan lupa untuk nyimpen hanya yang terselect saja, harus mencentang ini. Ya, harus dicentang ini. Kalau sudah di oke. Nah, itu sudah tersimpan. Ini bentuknya kecil ini. Ya, warnanya coklat lebih tua. Mungkin yang coklat Surabaya saya matikan. Nah, ini dia. Nih. Jadi kita mau mendownload daerah di sini. Mungkin saya bikin warna lain. Hijau transparan gitu ya. Jangan hijau, bawahnya sudah hijau. Kuning. Ya, kuning transparan. Nah, daerah bawahnya ini akan kita ambil datanya. Menggunakan Quick OSM. Ya, tambahkan plugin Quick OSM. Ya, itu dulu. Jadi nanti Quick OSM bisa mengambil berdasarkan extend itu kotak yang saat ini aktif. Ya, tapi bentuknya kotak begini. Atau dia mengambil batas dari layer tertentu. Extend dari bentuk batas dari layer tertentu. Ini kan layer Tenggilis. Bentuknya ada ya begini ya. Nggak kotak begitu. Ya. Nanti dia akan mengambil data di batas ini. Batas ini saja. Kita lakukan penambahan plugin, kemarin sudah pernah ya. Saat kita bikin, nah ini carinya namanya Quick OSM. Itu ya, dicentang ya, terus diinstal. Oke, kalau sudah, kita akan mendapatkan gimana ya? Di vektor ada Quick OSM. Ya, silahkan dibuka. Kayaknya pakai yang ini saja, Quick Query. Kemudian pilih ininya adalah layer extend. Ya, layer extend. Kemudian OpenStreetMap-nya ini apa? Pilihannya diambil dari Tenggilis Mejoyo ini ya. Dari slide tadi kelihatan begitu. Bentuknya agak beda karena versinya mungkin beda. Ini dia bisa nambahkan key value. Jadi misalkan mau nggak semua diambil begitu, nah dia bisa query di sini. Kita ambil semua dulu.
layer extend-nya, pilihan yang di sini diganti dengan layer extend, kemudian yang di sini dipilih yang Tenggilis Mejoyo. Kalau sudah, disimpannya di mana? Ya, disimpannya di mana? Mungkin buka yang advance ini, advance-nya diklik. Ya, direktori tempat kita simpannya. Saya taruh di week 4 juga ya. Terus kemudian ini lokasi penyimpanannya. File prefix mungkin nggak usah, biarin. Di sini ada format. Nah, ini bisa GeoJSON juga atau S3. Pilih yang S3 aja ya mungkin ya. GeoJSON juga boleh deh, GeoJSON. Itu hanya bentuk formatnya saja. Nanti dua-duanya bisa dibuka di sini. Jadi nanti akan ada peta-peta yang kita ambil di batas ini, Tenggilis Mejoyo batasnya. Peta-petanya dari OSM. Kita akan ambil titik, garis, dan poligon dari OSM. Ini titik, garis juga string, line string ini keterangan. Ya, keterangan juga kita ambil, poligon juga kita ambil. Note kita ambil, W kita ambil, relation juga kita ambil. Jadi semua diambil, ditaruh di folder week 4 kalau di saya dengan format GeoJSON. Gitu. Tinggal di run saja. Nah, ini agak lama. Semakin besar daerahnya akan semakin lama. Nah, ini sudah. Ada 3 data nanti kayaknya. Ya, ada 3 data tambahan di sini. Poligon, garis, sama poin. Kita tutup. Nah, ini dia. Data yang diambilkan tadi. Ya, lokasinya mungkin agak lebih banyak. Sorry, gini ya. Ini kan Tenggilis Mejoyo tadi. Ini data yang diambilkan. Ya, data yang diambilkan lebih banyak karena dia kotaknya gitu, extend-nya yang diambil. Ya, di situ ada rumah-rumah kecil-kecil yang diambil di situ. Ya, bentuknya ini apa? Oh, poligon nih, poligon. Dia juga ngambilin batas, ini batasnya nggak tahu dia dapat dari mana. Ya, kemudian juga ada garis, itu garisnya. Jadi kita coba dibuka garisnya, agak gedein gitu. Nah, ini kita mendapatkan jalan ya, mendapatkan peta jalan. Mungkin saya tutup OpenStreetMap-nya biar kelihatan. Nah, ini. Kita mendapatkan peta jalan, kita mendapatkan poligon. Yang poligon kayaknya agak jarang dipakai ya. Yang sering dipakai ini peta jalan, sama ada titik-titik. Nah, ini titik-titik. Kadang titik-titiknya ini ada infonya juga. Misalkan yang ini. Nah, ini. Oh, ini tower. Ini tower komunikasi Telkomsel. Ya, yang ini apa? Warung. Oh, warung juga ada. Warung CJDW. Warung CJDW. Oh. Ini yang buat makan ikan. Ikan bakar, ikan goreng itu ya. Ini perempatan yang di sini jual es tebu.
Kalian sudah pernah ke Ubaya belum ya? Jangan karena pandemi nggak pernah ke Ubaya. Geser. Ubaya kan di sini. Kira-kira ya. Di sini ini Ubaya. Nah, ini jual es tebu ke kanan. Berarti ini mungkin Indomaret, Alfamaret ini ya. Coba kita klik. Yo, Indomaret. Satunya. Oh, nggak kelihatan. Gate. Oh, gate-nya. Gate-nya ternyata. Ini apa kos-kosan di sini ya? AM35 ya. Jadi ini OpenStreetMap ini mungkin dia sifatnya komunitas gitu ya. Apa yang dimasukkan di situ ya dia diambil kembali, bisa kita ambil kembali. Datanya dari komunitas juga. Nggak semua data ada ya, tapi paling nggak untuk jalan memang dia fokusnya ke street. Untuk jalan lumayan gitu. Lumayan dapat semua jalan. Cuma kalau yang jalan ini nggak tahu apa ada namanya. Nah, ini ada surface-nya, paving jalannya, smoothness-nya good. Oh, ada namanya. Namanya Jalan Rungkut Mejoyo. Oke deh. Kita coba keluarkan namanya ya. Kasih label berdasarkan apa tadi? Name. Name ya tadi ya. Mesti baca name dulu. Kasih buffer biar kelihatan. Teksnya dikecilin dikit. Nah, tuh. Lumayan dapat gratis. Kalau memang mau seluruh Surabaya ya pakai aja peta Surabaya, nanti kita mendapatkan data jalan gratis dari OpenStreetMap begitu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini. Jadi kalau misalnya mungkin untuk tugas akhir yang apa misalnya untuk mencari jalur itu ya, apa istilahnya ya. Jadi tugas akhirnya tentang algoritma, implementasi algoritma pencarian jalan pendek. Nah, itu kan nggak boleh kalau pakai Google routingnya Google nggak boleh, harus punya data sendiri, kemudian pakai algoritma sendiri. Nah, itu untuk datanya bisa menggunakan peta dari OpenStreetMap. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, permisi mau nanya, ini kenapa waktu di export punya saya itu bentar ininya. Oh iya. Save only selected features-nya tuh nggak bisa di checklist, Pak. Berarti belum ada yang terselect. Jadi di apa tadi Surabaya. Ya, di tenggelis betul. Nah, tenggelisnya di-select jadikan kuning dulu. Coba aku share screen itu ya, Pak ya. Oke. Jadi ininya di checklist pakai. Jangan pakai yang itu, pakai yang itu tombol kanan, tombol ketiga dari atas. Oh, yang Kiri, paling kiri, turun 2 kali. Nah, pakai itu. Kiri. Yang ini. Nah, iya pakai itu. Oh, berarti ini di checklist dulu ya. Oh, itu jangan kuning, bingung nanti sama kuningnya. Oh, oke. Diganti warna dulu aja Surabaya UTM-nya. Oke. Diganti jadi pink kali ya. Oh, berarti Kan ini sudah. berarti kalau di checklist ini udah pasti langsung kuning gitu, Pak? Iya. Oh, oke. Oke, mungkin sudah, tapi karena warnanya sama-sama kuning. Oh ya, oke. Makasih, Pak.
Oke. Ekspornya dilihat ya, harusnya sudah bisa dicentang. Ya Pak, baik. Makasih Pak. Oke. Hmm. Ya, berarti dilanjutkan ke sini ya. Kalau yang sudah dapat tadi, Tenggelis Mejoyo, menginstal Quick OSM, terus kemudian download, terus kemudian mendapatkan peta. Kok ada tambahkan plugin lagi? Enggak usah. Tambahkan label gitu aja untuk nama jalan. Begitu yang sudah chat dulu ya. Kalau memang banyak yang belum, saya tunggu sebentar. Ya silahkan yang sudah juga chat, yang belum juga chat biar tahu progresnya. Ya. Nanya Pak, punya saya kok nggak ada itu Pak, XYZ-nya. Masa? Oke. Di share screen. XYZ nggak ada. Tapi itu sebenarnya nggak kepake untuk anu sih, untuk tampilan saja yang tadi. Kemarin juga nggak ada ya, minggu lalu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi tetap bisa ngambil OSM kok dia. Ya, nanti dilakukan lagi ya saat mengerjakan exercise-nya. Saya lanjut dulu karena waktunya juga sudah berjalan sedikit. Oke, masuk. Saya share screen dulu. Masuk ke materi berikutnya tentang georeference. Jadi, ada kalanya peta itu kita harus tambahkan sendiri ya. Memang ada layer peta yang dibutuhkan, belum ada sama sekali begitu. Misalkan tadi di open layer kita sudah mendapatkan jalan, ada juga kotak-kotak. Nah, kotak-kotak kecil ini ya. Kotak-kotak kecil ini mungkin apa tadi? Saya taruh jalannya di atas. Mungkin rumah penduduk gitu ya. Ubaya nggak ada misalkan. Padahal kita mau bikin lokasi-lokasi gedungnya di Ubaya. Ini Ubaya kan sebelah sini. Nah, mungkin kita butuh untuk membuat sendiri untuk petanya tersebut. Ya. Jadi umumnya cara yang digunakan untuk membuat peta yaitu survei lapangan membawa GPS. Jadi kalau pas kita bisa masuk ke Ubaya, kita bawa GPS, kita kayak niti begitu lokasi gedung-gedungnya gitu ya. Lokasi gedung-gedungnya bisa pakai poin, bisa dicatat manual di notepad, bisa juga pakai, kalau GPS yang bagus dia bisa bikin langsung poligon, bikin langsung garis begitu. Ya, atau minimal pakai titik ya. Kalau GPS-an yang dari handphone bisa install GPS, tapi untuk titik saja biasanya. Cara yang kedua yaitu dengan digitasi, dengan menggunakan suatu layer yang kita taruh di sini. Kita taruh foto, biasanya foto udara, bisa diambil dari misalkan dari drone gitu ya, dari drone, atau kalau luasannya lebih tinggi lagi kita bisa beli dari satelit kayak tadi, Landsat atau QuickBird. Nah, kemudian ditaruh di tempatnya.
Habis itu baru didigitasi. Nah, fokus di minggu ini masih menaruh di tempatnya, ditaruh di tempatnya. Nah, menaruh di tempatnya itu namanya georeferencing. Did you know peta awal di web peta perutan yang kemarin ya, saya ceritakan kemarin, tahun 2012. Nah, untuk menambahkan gambar, coba ditambahkan Ubaya PNG, ada di ULS. Ada di ULS, saya sudah taruh. Ini Ubaya PNG, ya, silahkan di-download. Kemudian ditaruh di sini, ya, ditaruh di peta. Sebagai raster ya dia ya. Raster. Pilih yang raster. Taruh Ubaya PNG. Nah, di manakah Ubaya? Kok nggak ada di sini dia gitu ya? Karena kita menggunakan degree gitu ya, 0,0-nya mungkin ya bukan di Indonesia. 0,0-nya Ubaya, sorry, 0,0-nya gambar itu di kiri atas. Jadi kalau kita zoom layernya, ini ada Ubayanya. Sekarang saat kita klik kanan tadi, zoom layer, saat nge-zoom Ubaya, peta Tenggilisnya di mana ya? Gitu ya. Tenggilis Mejoyonya. Karena kalau dilihat di sini, kita tadi kan menggunakan derajat apa tadi kita? Kita kembali ke Tenggilis dulu. Kita pakai UTM ya, kita pakai UTM ini. Sementara Tenggilis Mejoyonya, Ubayanya, nah itu dia menggunakan resolusi dari gambar, di mana 0,0 di sini, kemudian resolusinya ini sekitar 100 kali 1000 kali 1400-an, 1300 sekian. Ini resolusi gambarnya. Jadi 0,0-nya dia di 0 di kiri atas sampai ke sini. Nah, sudah jauh sekali dengan lokasi UTM kita. Yang tadi ini UTM kebetulan. Oke, kita zoom ke ini tadi ya, UTM. Begitu. Kayaknya kita pindah ke ini lagi ya, kita pindah ke degree saja. Tadi yang UTM kan untuk Surabaya ini, untuk nyoba nanti. Kita remove semua dulu ya. Kita tambahkan yang ini saja, garis, kemudian Tenggilis Mejoyo. Surabaya tapi jangan yang UTM. Biar nanti untuk digitasi, kita digitnya ke degree saja. Sementara kita environment-nya masih UTM. Ya, saat digit nanti kita digitnya ke degree saja. Saya tutup semua dulu. Map-nya kan tetap ya. Terus saya, tapi dia masih ikut, matikan juga. Nanti ditambahkan ulang. Oke. Saya tambahkan yang bukan UTM. Tadi ada Tenggilis Mejoyo, Point, Line, sama Multipolygon. Ini punyanya yang 3 di atas ini dari OpenStreetMap. Oh, tadi dapatnya begini ternyata. Multipolygon. Nah, ini sudah
koordinatnya yang sudah betul. Saya kok double ini. Saya add-nya 2 kali tadi. Saya remove ya. Ternyata tadi ada titik-titik ini ya, tower mungkin atau PLN ini, mengikuti jalan. Oke. Nah, dengan koordinat sekarang ini kira-kira posisi JPNG Ubaya di mana gitu ya. Beda dengan yang tadi, kalau yang tadi UDM posisinya kan kayaknya berjauhan. Kalau ini kira-kira di mana? Ubaya PNG saya tambahkan lagi. Nah, di sini sekarang. Ini jadi warna hijau karena dia kena ubaya gitu ya, kena gambarnya ubaya. Tapi kok bisa begini gambarnya? Coba saya zoom out. Zoom out, zoom out. Ingat tadi ini Tenggiris Mejoyo. Ini 1 pixel di gambar Ubaya PNG. Kotak ini 1 pixel, 2 pixel mungkin. Ya, kebetulan pixelnya sama warnanya. Kayaknya 1 pixel segini ya. Ya, 1 pixel segini. Ini baik masih pixel di Ubaya PNG. Ya. Nah, ternyata dia ada di sini, masih yang tadi. Nah, itu ada di apa namanya? Pohon-pohon di sekitar ini, sekitar parkiran, tempat nunggu apa namanya? Bis gitu ya. Tempat nunggu bis. Halte, di halte bis. Jadi Surabaya terletak di halte bis di Ubaya PNG. Nah, kan salah ya. Ya, ini sangat salah. Ya, karena dia menggunakan, yang ini menggunakan degree, yang gambar ini masih menggunakan resolusinya dia sendiri. 0,0 di kiri atas. Nah, ini harus kita taruh di tempat yang tadi Ubaya PNG. Sebelum dilakukan digitasi, kalau kita langsung digitasi di sini kan harusnya bisa juga, tapi kan salah, bukan terletak di dunia yang sebenarnya. Ya, jadi kita harus letakkan dulu gambar ini ke sini. Ya, kita harus letakkan di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan georeferencing. Bagaimana hasilnya kok bisa begitu? Nah, itu. Kalau kita langsung melakukan digitasi, maka kita akan salah ya hasilnya. Jadi kita perlu meletakkan dahulu ke tempat yang sebenarnya di dunia. Nah, bahkan dunia pun itu di sini letaknya. Ini kalau kalian tadi naruh juga peta dunia, ya. Karena 0,0-nya di situ ya, 0,0-nya di sini. Nah, peta dunia kan 0,0-nya di tengah. Nah, jadi kalau ada peta dunia itu bentuknya di sini. Ya, kita harus taruh dulu dengan menggunakan georeferencer tool. Nah, jadi nanti kita pakai ini untuk menaruh gambar yang baru yang sudah direferensikan, digeoreferensikan, diproyeksikan. Oke, agar gambar raster dapat terletak di tempatnya, maka perlu dilakukan proses georeferencing terhadap file tersebut. Ya, proses ini akan menambahkan file baru sebagai acuan referensi posisi dia di dunia. Dapat dilakukan dengan plugin georeferencer. Nah, biasanya sudah ada di sini. Raster georeferencer ini. Ya, dicek dulu ya. Di menu raster, georeferencer apa di situ ada. Nah, kalau ada, kita lanjut. Ya, bentuknya mungkin lokasinya agak beda, tapi ya pokoknya ada gitu aja. Di sini di atas, yang lama mungkin di bawah.
georeferencing ini memerlukan titik acuan, minimal diperlukan 3 titik acuan. Ya, biasanya di pojok-pojoknya gitu ya. Di pojok-pojoknya yang biasanya dia berupa tempat yang sudut atau apa namanya ya. Jadi kelihatan ada perempatannya gitu. Misalkan kalau di sini di gambar ini ya kita bisa zoom. Nah, mungkin sudutnya sini itu atau lokasi dari sudut sini dipakai minimal itu 3 ya, misalkan di sini kemudian pakai sudut ini. Ketiga itu kalau bisa menyebar itu, jangan di pojok-pojok sini semua gitu. Sini misalkan sini sama sini atau 4 sebelah sini. Nah, untuk mendapatkan posisi ini, lokasi aslinya di dunia bisa pakai GPS lagi tadi. Dulu kalau pas waktunya kelas offline, waktu kelas offline kita kan di sini ya. Lab kita kan di sini, di bawahnya gedung ini. Ya, saya minta mahasiswa untuk cari lokasi di pojoknya sini. Kemudian jalan, ada yang juga jalan ke pojoknya sini. Sama ada yang jalan ke mana yang biasa dipakai, gampang ke sini-sini. Nah, sekitar sini. Pakai GPS. Kemudian masuk lagi ke kelas, titik-titik tadi dimasukkan sebagai georeference. Ya, karena kita nggak ada di posisinya, kita pakai acuannya menggunakan ini. Semoga masih bisa. Menggunakan acuan dari gps-koordinat.net atau yang dari atasnya maps.ie/koordinat.html ya, silahkan dibuka dulu. Nah, ini tempatnya. Kita cari Ubaya. Ubaya. My location. Coba juga yang satunya deh. Intinya adalah mencari lokasi XY dari titik-titik gedung tadi. Ya, bisa pakai internet apapun sebenarnya. Apa namanya? Website apapun. Nah, ini bisa nih. Diklik dapat longitude-latitude-nya. Dia digeser kalau yang ini. Nah, digeser. Nanti kita geser sampai Ubaya ya. Mana Indonesia? Saya pakai yang ini aja, yang pertama. Yang ini ya. maps.ie/coordinates.html. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom lagi. Geser lagi sampai Surabaya. Zoom, 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 zoom. Nanti kalau sudah sampai Ubaya kita ganti satelit. Dekat-dekat sini, rungkut sini. Sini Tenggilis Merjo ya sini. Nah, ini kayaknya. Nah, ini bentuknya Universitas Surabaya sudah kelihatan. Ya, kalau kesulitan nanti saya kopaskan di chat untuk tempatnya, tapi diingat-ingat ya, saya ini DI yang mana.
Oke, kita mulai ya. Jadi disiapkan ininya untuk tahu lokasi titik acuan yang akan kita pakai. Geser-geser. Ya, disamakan dengan foto yang tadi. Tadi kayaknya di bagian Fakultas Teknik, jadi ya disiapkan dulu tempatnya. Ya, sini-sini ya, kayaknya tadi ya. Coba di zoom satu kali lagi. Nah, di sini-sini kan. Oke, kita mulai ya. Toolsnya sudah siap untuk ngambil lokasi. Nah, titik acuannya yang pertama yang ini. Misalkan yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini ya. Oke. Ya, pertama buka dulu. Diklik dulu ya, tadi belum diklik. Georeferencernya. Georeferencer, klik. Nah, kemudian tambahkan image-nya. Ini open raster. Ya, open raster, tambahkan Ubaya BNG tadi. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah, tadi persiapannya, ini adalah titik acuan pertama. Kemudian ini titik acuan kedua di sini. Yang ini. Kemudian titik acuan 3 yang ini. Ya. Tambahkan titik acuan dengan yang ini, add point. Klik. Kemudian klik pada ujungnya di sini. Klik. Nah, ini kita masukkan X, Y. Nah, saya taruh, saya masuk ke tools yang tadi. Mana tadi? Ini ya. Benar ya, ini ya. Ya, itu. Saya pindahkan titiknya di sini, ujungnya sini ya. Oke, jadi ini X pertama. Sorry, ini Y malah. Ini X-nya yang ini 112. Saya taruh chat ya. Titik acuan 1. X sama dengan ini. Itu X-nya, ini Y-nya. Y sama dengan ini. Ya, bisa ditaruh juga di ini tadi. Ini X-nya yang 117. 112 X-nya. Kebalik. Yang 112 ini Y. X ya, betul ya. Betul ya, 112. Yang minus 7 ini Y. Nah, itu sudah satu acuan. Kita tambahkan lagi acuan kedua di sini tadi kayaknya. Ya, di sini. Kalau di tools kita yang mana ya? Yang ini. Geser-geser. Nah, sampai sini. Ini Y-nya dulu. Saya taruh di sini dulu ya. Add lagi, diklik pojoknya sini,
ini Y-nya, ini X-nya. Oke. Saya kopas di chat, ini X-nya, titik acuan 2 X, ya ini Y, titik acuan 3 mana ini tuh, kalau di gambar tadi ini ya kayaknya ya, bener nggak? Ini ya, saya pindah ke sini ya untuk ikonnya, klik ya, ini X-nya, sorry, ini Y-nya, saya langsung taruh dulu, titik acuan ketiga, ini Y-nya, ini X-nya. Nah, sudah 3 titik. Aduh. Taruh di chat. Ya, jangan kebalik ya. Sebentar. Kok nggak minusnya nggak katut? Y-nya harusnya minus ya. Ini yang terakhir tadi. Y-nya minusnya nggak katut. Nah, itu harusnya. Moga-moga tadi saya katut semua Y-nya. Minusnya. Nah, sip. Sudah, ini sudah masuk. Kalau sudah, kita lihat slide lagi dulu. Ya, sudah masuk. Menambahkan file ubaya, maka add point sudah, masukkan di XY masing-masing. Oh, kalau sudah tinggal di ini, di run ini, start georeferencing. Oke, saya start duluan ya. Start georeferencing. Nah, ini harus di-set dulu transformation type-nya. Mungkin yang linear saja. Ini cara dia algoritmanya gitu. Dalamnya kita nggak terlalu ngerti, cuma algoritmanya dia bagaimana. Ya, kita pilih yang linear aja. Oke, kalau sudah di OK lagi, di running lagi. Loh, ini mau. Kayaknya sudah jadi. Saya lihat dulu ya. Filenya, hasilnya biasanya ada tulisan modified gitu. Upaya modified div. Sebentar. Ya, ini kayaknya. Ya. Bukan. Jangan-jangan belum saya run. Lagi ya saya ya, georeferencer lagi. Di belakangnya Windows-nya ini lagi. Saya run lagi ya. Cek, sebentar. Tadi ada upaya modified, mungkin backup yang lama. Ini saya hapus dulu aja.
Ya, terus saya run. Nah, ini jadi. Oke, saya lihat hasilnya. Ini ada upaya modified. Ya. Upaya modified. Tadi sudah saya hapus, jadi ini baru dia bikin. Created-nya today jam 11.56 ya, barusan terjadi. Nah, sekarang yang dipakai adalah yang ini. Upaya modified ini yang dipakai. Ini agak geser sedikit. Ya, ini juga geser sedikit. Ya, mungkin agak nggak pas tadi waktu nitik tadi. Waktu cari posisi di sini agak nggak pas sedikit. Ya, tapi secara umum dia sudah, ya letaknya kalau mau meletakkan saja saya sudah betul. Oke, kita taruh di ini, disimpan boleh titik-titiknya. Ya, kalau sudah kembali ke yang ini, upaya yang tadi kita ganti menjadi upaya modified. Nah, di mana letaknya? Kayaknya sih sudah di tenggilis ya. Kita masuk ke lines yang tadi. Tuh, ada kecil. Kita zoom. Nah, tuh jalannya sudah pas ya dengan garisnya. Ya, jalan di belakang upaya juga kayaknya sudah pas. Gitu. Nah, ini hasilnya kalau sudah ditaruh di sini, kita bisa lakukan digitasi. Ya, kita sudah bisa melakukan digitasi. Upayanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Silahkan kalau ada yang kesulitan ya. Hasilnya begini. Fokus kita hari ini masih naruh ini. Nah, kemudian ada exercise. Hampir sama kayak yang tadi, dilakukan lagi prosesnya. Dan taruhlah GBT, Gelora Bung Tomo, pada posisi yang seharusnya. Ya, bersama dengan peta OSM di daerah Kelurahan Pakal. Ini foto dengan aja jalan di daerah Kelurahan Pakal. Hasil yang dipakai peta jalannya saja, jadi nanti bentuknya begini. Kalian capture saja ya, capture. Jadi mirip begini, tapi ini jalan di Pakal dan ada gambar Stadion Gelora Bung Karno, Bung Tomo, GBT. Ya, GBT-nya sendiri sudah ada di ULS. Ini gbt.png. Nah, sementara lokasinya masih ada di sini. Nah, sementara masih ada di sini. Kalian taruh di daerah Pakal ya, dengan mengambil data dari Pakal, kemudian juga taruh GBT-nya di Pakal, kemudian di capture saja, ditaruh kayak begini. Kayak mana tadi? Ya, kayak begini. Tapi agak di zoom biar kelihatan gambarnya. Nah, ginilah. Nah, di zoom begini. Terus di capture, bisa save
Ini kalau nggak salah bisa begini tuh. Import export ke image. Jadi apa yang tampil di sini diimport ke image begini dulu. Nah, itu yang di-upload ke ULS ya. Di daerah Kelurahan Pakal. Jadi cari Kelurahan Pakal dulu, download dulu OSM-nya, pakai peta garisnya. Kasih warna merah. Terus lakukan georeference pada GPT. Ya, capture jalan dan image GPT modified ya setelah dilakukan georeferencing. Upload di ULS. Oke. Makan dulu nggak apa-apa, saya kasih jam 3 gitu ya. Ini 15. Nah, sebenarnya kan 1 SKS. Untuk mengerjakan yang 1 SKS, tapi ya kita selesaikan saja karena mungkin kurang ya 1 SKS, sama siapa tahu mau makan dulu nggak apa-apa. Udah waktunya makan siang. Mah kalau telat. Itu saya taruh di ULS ya, jangan lupa absen ya tadi ya. Upload di sini. Agustus jam 3. Oke. Ada yang izin suntik vaksin juga, jadi ya mungkin baru selesai habis vaksin ya. Nanti mungkin saya link videonya dulu, video yang masih di Zoom ya, masih ikut Zoom. Sebelum saya pindah ke YouTube, langsung saya kasih dulu biar untuk misalnya butuh mereview. Sudah selesai vaksin. Itu ya. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan melakukan digitasi. Ya, terima kasih. Pak, permisi mau nanya, Yuk, ini silakan. kenapa saya nggak bisa georeference ya? Kenapa? Coba saya share screen dulu Pak ya. Ini Pak, dia errornya gini Pak. Linear. Fail to compute GGP transform is not solved. The output raster modified sudah. Target sudah. Lihat bawah. Isinya nggak tukar ya? Enggak, harusnya udah betul sih. Apa tadi tempatnya sudah ini ya tadi ya? Udah. Sudah X, Y-nya sudah juga. Sudah, Pak. Oke. Tapi kalau dijalani itu, dia errornya gini, ya tulisan merah gini Pak. Coba lagi. Transfer failed to compute. Kalau di tempat lain, tempat simpannya mungkin. Oh, coba ya. Boleh diakses nggak tadi? Coba aku simpannya di SIG apa?
Iya. Oh, nggak bisa. Bisa, bisa. Oh iya, oke. Makasih Pak. Oke. Oke. Oke, ditaruh dulu aja. Iya, ya, boleh, boleh. Oke, makasih Pak. Oke, yang GPK, GPT sih, GPT ya, ditunggu sampai jam 3. Terima kasih. Nanti Ya. videonya Bapak upload di YouTube ya, Pak? Sebelum di YouTube, saya kasih dulu untuk ininya, di Zoom. Ya, link ke Zoom-nya. Oke, Pak. Oke Pak, makasih Pak.